Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita dari Pedang Utara ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya, bagi kawan-kawan yang mau traktirin, kopi link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Dan di video sebelumnya, Jin Muon yang baru aja mendapatkan energi internal dari Ketua Malam ngerasa kesulitan mengontrol kekuatannya, sehingga dia diserang oleh penyihir Malam Putih. Jin benar-benar susah payah menghadapinya hingga terdesak parah. Saat Jin nyaris pasrah dan gak bisa menghindari serangan es Malam Putih lagi, tiba-tiba Han Seol muncul di hadapannya yang membuat mata Malam Putih terbuka dengan lebar. Jin benar-benar gak menyangka kalau Han Seol datang membantunya. Dan ternyata Munjung juga berhasil menyusul ke lokasi Jin berkat penciuman anjing piaraan skuad pengintai. Dengan tubuh yang sakit parah, Jin pun nanya ke Munjung, "Kau juga datang kemari, Munjung? Kenapa? Tempat ini berbahaya. Kenapa kau malah datang kemari?" Munjung pun cerita kalau Han Seol sangat mengkhawatirkan keadaan Jin. Lagian mereka udah mendapatkan izin dari penasehat militer untuk pergi kemari. Ditambah lagi cuma Munjung lah yang paling tahu area dataran pusat. Makanya dia yang memandu Han Seol untuk datang ke sana. Terlihat Jin makin melemah hingga Munjung terpaksa menangkap bahunya agar gak terjatuh ke tanah. Sementara itu Han Seol saat ini fokus menatap masternya yang udah 3 tahun gak dia jumpai. Masternya pun bilang padanya, "Udah kuduga kau jatuh hati pada perkataan manis bajingan itu, dan sekarang mulai hidup bersamanya. Geblek lah." Kata-kata itu membuat Han Seol terdiam sesaat dan dia menjawab, "Master, kenapa kau terus melipat gandakan sifat demoniku lewat cakram bulan? Dan jika kau menyadari ada sedikit aja perasaan pada diriku dan bisa menghalangi itu, kau langsung ingin membunuhku sebagai produk yang gagal. Apa cuma itu arti hidupku untukmu? Apa Master memang berencana menyingkirkanku kapan saja? Apa bagimu aku cuma senjata dan kau bisa seenaknya mencari cangkang lain setelah menyingkirkanku? Jawab, Master." Malam Putih pun ngejawab, "Ya, itulah takdir dari pewaris Malam Putih. Sebuah perasaan hanyalah berakhir pada bencana yang lebih besar. Aku nggak punya pilihan lain. Kita membutuhkan pengorbanan untuk Malam Sunyi yang sekarat. Jadi bukan cuma kau, tapi semuanya juga. Aku nggak tahu kenapa kita jadi seperti ini. Ini semua karena bajingan Jin Muon itu, Han Seol. Jangan mau dibodohi oleh pria bajingan itu dan jangan mau dibodohi oleh perasaan." Han Seol pun memohon kepada masternya untuk bekerja sama. Lagian pelaku utama di balik semua ini adalah Boyong Yul Cheon. Untuk apa bertikai sekarang jika musuh akhirnya adalah Boyong? Tapi Malam Putih malah bilang, "Aku nggak bisa melakukan itu. Baik Malam Sunyi, Boyong dan Sekte Surgawi Utara udah menjadi musuh bebuyutan sekarang. Nggak mungkin Malam Sunyi bisa bekerja sama dengan Surgawi Utara yang udah saling dendam sejak lama. Memang akan sulit mengalahkan Boyong tanpa bekerja sama. Tapi aku nggak berniat menyerah dalam melawannya. Han Seol, dengarkan peringatan terakhir ini. Tinggalkan bajingan itu sekarang dan berjalanlah bersamaku lagi. Memangnya apa artinya Jin Muon bagimu?" Kata-kata itu membuat Han Seol meneteskan air matanya. Dia nggak menyangka nggak ada kasih sayang sedikit pun dari sang master untuknya. Padahal dia selalu menganggap master sebagai ibu kandungnya. Sambil berurai air mata, Han Seol bilang, "Maaf, Master. Jin Muon adalah satu-satunya orang yang kucintai di dunia ini," kata Han Seol sambil mengaktifkan mode Malam Putihnya. Ngelihat itu si Master pun marah dan bilang, "Beraninya kau menggunakan teknik itu dengan niat membunuh kepadaku? Apa kau mau meninggalkan Mastermu sekali lagi hanya karena pria itu, hah?" Kata si Master sambil mengerahkan aura esnya juga. Han Seol pun ngeluarin cakramnya dan ngejawab, "Aku gak pernah meninggalkanmu, Master. Justru kaulah yang menelantarkanku." Tiba-tiba si Master kaget karena Han Seol kini menguasai 2 cakram bulan. Tanpa ampun, Master Malam Putih langsung melemparkan cakramnya duluan ke arah Han Seol dan secara bersamaan Han Seol pun melakukan hal yang sama. Pertarungan 2 Malam Putih pun gak bisa terhindarkan lagi. Ngelihat Han Seol mulai bertarung dengan masternya, Jin tahu kalau pengorbanan Han Seol ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk mengontrol energi internalnya sekarang. Makanya dia pun bilang ke Munjung, "Mulai sekarang aku akan menutup 5 indraku untuk menfokuskan ki dan mengendalikan energi. Kuserahkan penjagaan sekitarku kepadamu," kata Jin yang langsung duduk bersila dan mengontrol energi internalnya yang meluap-luap sejak tadi. Selagi Han Seol dan masternya bertarung sengit di udara, tiba-tiba Munjung merasakan ada sekelompok orang yang mendatangi Jin dari belakang. Dia buru-buru menarik pedangnya dan ternyata lawan yang harus dia lawan adalah pasukan elit dari kuil Shaolin. Jujur Munjung sangat kesal pasukan Shaolin menyerang. Harusnya Shaolin turun tangan untuk menghabisi sisa Malam Sunyi agar gak bisa kabur dari aliansi pusat surgawi. Sialnya dia dan Jin Muon juga ikutan dianggap sebagai Malam Sunyi. Makanya sambil menahan serangan Shaolin, Munjung mencoba menjelaskan situasinya.
Tapi pasukan Shaolin gak mau mendengarkan dan langsung tancap gas menyerang Jin Muon yang sedang bermeditasi. Munjung panik, dia sendiri gak mungkin bisa menahan gempuran pasukan Shaolin yang banyak itu. Apalagi salah satunya nyaris mendekati Jin dari belakang. Untungnya ada cakram putih Hanseol yang ikutan melindungi Jin Muon dengan memenggal siapapun yang berani mendekati Jin. Pasukan Shaolin kaget ngelihat cakram putih tersebut dan mereka langsung mencari dari mana sumber cakram itu berasal. Barulah mereka sadar kalau di sana ada dua malam putih yang sedang bertarung. Tapi Master Malam Putih nggak terima Hanseol mengalihkan pandangannya selagi bertarung dengannya. Makanya dia udah bersiap untuk menyerang dengan lebih intens lagi. Namun tiba-tiba pasukan Shaolin mendekat dan berteriak, "Itu penyihir Malam Putih dari Malam Sunyi, ayo bunuh dia!" Malam Putih benar-benar kesal ngelihat 108 pasukan Arhat Shaolin mengganggu pertarungannya. Tanpa ampun dia mengerahkan Silver Lake of Ice Crystal yang langsung membekukan beberapa pasukan Shaolin sekaligus. Di saat yang sama Hanseol juga mengerahkan skill Silver Chaos Energy Palm Reverberation. Partikel es tajam pun berhamburan ke arah beberapa pasukan Shaolin dan mencincang tubuh mereka dengan luka yang gak terbayangkan. Untuk sementara pertarungan terus berlangsung dengan cukup sengit menghadapi pasukan elit Shaolin yang berjumlah lebih banyak. Munjung yang mulai terluka parah berkali-kali mencoba jelasin kalau dia bukan Malam Sunyi. Mereka bukan Malam Sunyi. Tapi pasukan Shaolin gak ada yang peduli dan gak ada yang mau mendengarkan dan terus saja menyerang Jin secara serentak, di mana cakram putihnya juga mulai bisa mereka hadapi. Ngelihat Jin lagi-lagi di ujung tanduk, Munjung buru-buru melakukan dash secepat kilat dan menebas dua tongkat Shaolin sekaligus yang mencoba menyerang Jin Muon. Munjung kemudian bilang, "Sialan, kalian masih berani menyebut diri kalian Shaolin? Dengarkan perkataanku dulu, bajingan!" Begitu Master Malam Putih dan Hanseol berhasil membantai pasukan Shaolin yang menyerang mereka, mereka pun saling tatap dan mengerahkan serangan energi internal masing-masing. Seketika ledakan putih pun terjadi di dalam hutan yang membuat Hanseol terpantal mundur ke belakang sambil mendekati tubuh belakang Jin Muon. Terlihat Hanseol mulai panik karena Munjung makin terdesak oleh serangan tiga pasukan Shaolin yang mengerahkan skill Sacrification Crushing Palm. Dan di saat yang sama pula di hadapannya, sang master mulai mengerahkan skill Silver Meteor Soul Hand. Baik Munjung maupun Hanseol mengerahkan segala yang mereka punya demi menjaga Jin Muon yang belum selesai bermeditasi, sehingga terciptalah ledakan dahsyat yang shockwave-nya menyebar ke seluruh hutan. Namun siapa yang sangka Jin Muon ternyata baru aja selesai bermeditasi. Dan di saat-saat terakhir tadi, dia mengerahkan energi internal barunya yang menghempaskan seluruh pasukan Shaolin dan penyihir Malam Putih sekaligus. Semua orang di sana terkaget-kaget ngelihat kekuatan baru dari Jin Muon. Mulai dari Hanseol yang dipeluk Jin, Munjung dan pasukan Shaolin, juga penyihir Malam Putih yang duduk tergeletak di tanah. Ya, kini Jin Muon berhasil mengendalikan energi internalnya secara sempurna. Energi itu meluap-luap sampai-sampai auranya menciptakan asap pekat sebagai tanda Jin Muon kini sangat membara dan sangat berbeda. Jin ngelihat keadaan di sekitar dan dia berterima kasih kepada Hanseol serta Munjung yang udah menjaganya mati-matian dari musuh selagi dia masih bermeditasi dan memfokuskan untuk mengendalikan energi internalnya. Hanseol bilang kalau dia masih ada urusan yang belum kelar dengan masternya. Jin mengizinkannya melanjutkan pertarungan dengan sang master, sedangkan Munjung yang udah terluka parah diperbolehkan istirahat dulu. Biarkan Jin yang menghadapi sisa pasukan 108 Arhat Shaolin ini. Jin melompat-lompat kecil seperti pemanasan di tempat sambil mengibas-ibaskan kedua tangannya. Ya, setelah mengambil satu siklus nafas, Jin tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang karena udah melakukan bersecepat kilat sambil meninju beberapa pasukan Shaolin dengan satu tangan saja. Saking kuatnya tinju tersebut, rahang para Shaolin patah dan remuk. Mata mereka memutih serta memuntahkan banyak darah. Jin ngelihat tangannya dan dia bilang dalam hati, nadi, napas, aliran darah, ki, semuanya bukan stabil lagi. Semuanya sempurna. Seakan tubuhku berada di tubuh yang baru, tubuh yang paling ringan yang bisa kudapatkan sebagai seorang manusia, dan kekuatanku benar-benar melimpah dengan ruahnya. Sekarang mari terapkan energi internalku yang baru ini ke dalam martial artku Thousand Shadow, kata Jin sambil menutup mata memfokuskan semua panca inderanya. Pasukan Shaolin mencoba menyerang Jin secara serentak dari semua sisi, tapi Jin malah mengatur kuda-kudanya secara efisien dan akurat, serta menerapkan kungfu berputar yang mampu menyerap serangan musuh sekaligus mengcounter mereka dengan power yang berlipat ganda. Kini dua energi yang berbeda menjadi satu. Absolute Everlasting Shadow menyatu dengan Omnipresent Brilliant of Light, dan hasilnya Jin Muon berhasil mengerahkan tinju dahsyat yang menciptakan shockwave tornado, sehingga para Shaolin pun semuanya terhempit
pas dengan jauh terkena tornado tersebut. Sementara itu Hanseol sendiri saat ini mengerahkan skill yang sama dengan masternya, yaitu Silver Chaos Mind R. Mereka berdua saling adu mekanik seimbang sekaligus adu bacot tentang prinsip martial art mereka sendiri. Sebagai orang yang memberikan martial art, harusnya Hanseol patuh pada masternya. Tapi Hanseol mengaku kalau martial artnya sekarang adalah miliknya sendiri dan dia udah mengembangkannya sendiri. Karena di saat dia merelakan dan pasrahkan teknik yang masternya berikan sebelumnya, justru dia mendapatkan pencerahan yang bisa melihat kekurangannya serta mendapatkan kekuatan baru yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Mendengarkan cerita tersebut, Master Malam Putih bilang dalam hati, kami menguasai teknik bela diri yang sama namun memiliki pencapaian yang berbedakah? Apakah ini terjadi karena pemahaman mendalamnya sendiri? Kau udah banyak berkembang, Hanseol. Siapa sangka kau akan sampai di tahap dimana kau memiliki pemahaman sendiri atas teknikmu. Momen ini akan menjadi ajaran terakhirku untukmu. Bertarunglah dengan sekuat tenaga, Hanseol. Sekarang kita pindah ke Jin. Baru aja mengalahkan pasukan Arhat Shaolin, tiba-tiba Jin tersentak kaget karena suara lonceng yang bergemuruh di belakang sana. Itu bukan lonceng biasa, karena suaranya aja mampu menghancurkan tanah dan memaksa Jin mengaktifkan barrier dengan tangan kirinya. Wah, dia udah bisa menciptakan barrier kayak moyong ya. Suara dahsyat tersebut berasal dari Bell of Light Defending Temple yang dibunyikan oleh pasukan elit Shaolin. Ya, ini mirip kayak skill di film ini ya, Kung Fu Hustle. Ya, mirip-mirip. Siapa sangka di belakang lonceng itu ternyata udah berdiri salah satu dari 9 langit lainnya, yaitu Biksu Bulyeong. Bulyeong mengaku kalau pasukan 108 Arhat menghadapi perlawanan yang luar biasa, dan sekilas saat menatap ke arah Jin, Bulyeong malah seperti ngelihat sosok ayah Jin di depannya. Biksu pun bertanya, apa kau putra dari Sang Dinding Utara, Jin Quan Ho? Apakah kau adalah Jin Muon? Jin pun menjawab, Master Bulyeong ya. Akhirnya kita bertemu setelah puluhan tahun lamanya. Jin ingat persis di hari dimana kematian ayahnya, ada pria gila dari 9 langit yang paling bersemangat dan bergembira ngelihat kematian ayahnya. Ya, dia adalah Biksu Bulyeong ini sendiri. Dari senyumannya aja udah jelas si Biksu bukan perwujudan Buddha, melainkan Ashura yang kejam. Makanya Jin pun bilang, kau masih tua bangka menjijikan yang sama seperti dulu. Bulyeong mengaku kalau dulu dia sangat kuat dan juga ambisius, sampai-sampai gelar biksu gak cocok untuknya. Sebagai biksu tirani yang penuh dengan celah dan kontradiksi, dia merasa pantas masuk neraka. Lagian udah menjadi karma, makanya si biksu gak akan melarikan diri dari takdirnya sebagai Ashura. Tiba-tiba Bulyeong yang menghentakkan tombaknya ke tanah dan mengaktifkan skill 108 Arhat Array. Seketika dari tombak tersebut menjalar sinar ke semua pasukan Shaolin dan mereka mendapatkan buff Bodility Transference Art yang meningkatkan ki tempur mereka menjadi berlipat ganda. Ngelihat pasukan musuh mendapatkan buff yang istimewa, Jin pun mengambil sisa tongkat Shaolin yang di tanah itu untuk persiapan. Lalu tiba-tiba Bulyeong mengerahkan skill Massive Heavenly Fist Charge. Terlihat seketika seluruh pasukan Shaolin bergerak serentak dengan energi yang saling berhubungan demi melawan Jin yang ada di hadapan mereka. Tapi Jin dalam sepersekian detik udah bergerak dengan kecepatan yang sangat kilat, memukul mereka semua satu persatu dengan tongkat itu yang membuat mereka semua pingsan di tanah dalam sekejap mata doang. Nggak cukup sampai di situ, Bulyeong sampai mengerahkan pasukannya dengan 2 skill beregu yang menciptakan ledakan dahsyat di hutan. Namun siapa sangka Jin berhasil menghindari dengan melompat tinggi ke udara. Ngelihat skill barusan, Jin bilang dalam hatinya, mereka bergerak dalam harmoni yang sempurna. Aku harus mengingat ini dan memberitahukannya kepada penasehat militer. Baru aja Jin mendapatkan inspirasi dari Shaolin ini, tiba-tiba Bell of Light Defending Temple kembali berbunyi yang ngebuat Jin merasa terganggu. Makanya tanpa ampun Jin melakukan dash dengan kecepatan tinggi ke arah lonceng tersebut, dan dia langsung menghancurkan lonceng itu sampai berkeping-keping sekaligus dengan pasukan yang membawanya. Hal tersebut membuat Biksu Bulyeong sangat kaget sekaligus berkeringat dengan dingin. Gak mau kalah, Biksu Bulyeong lagi-lagi mengerahkan skill tongkatnya untuk mengkontrol pasukan Shaolin demi mengaktifkan skill Arhat Qigong Mighty Palm of Guardian Deity. Tiba-tiba energi pasukan Shaolin menyatu dan menciptakan aura tangan raksasa yang siap menggeprek tubuh Jin Muon. Namun Jin malah menancapkan tongkatnya sekuat tenaga ke tanah demi mengerahkan skill bernama Northern Heavenly Walls. Spontan barrier raksasa langsung menghancurkan aura tangan tersebut, termasuk menghempaskan semua pasukan Shaolin. Gak cuma itu, bahkan barrier tersebut juga ikut menyerang Biksu Bulyeong yang berada paling jauh dari Jin Muon dengan ledakan raksasanya. Begitu ledakan berakhir, terlihat tongkat dan tasbih Biksu Bulyeong udah berhamburan di tanah. Tapi dia belum kalah karena beberapa tangan emas muncul di punggungnya demi melindungi dari efek ledakan barusan.
Ya, sang biksu sudah mengaktifkan mode martial art terkuatnya, Highest Wisdom Divine Art 1000 Tathagata Palm, 1000 tapak Buddha. Kini seluruh pasukan Arhat Shaolin udah pingsan tergeletak di tanah. Hanya tersisa Biksu Buleon dengan tapak Budanya versus Jin Muon dengan tongkatnya aja. Bukan tongkat dia sih, tapi tongkat yang ketemu di jalan. Sang biksu langsung mengambil inisiatif menyerang dengan 1000 tapak Budanya itu. Hebatnya, cuma dengan satu ayunan tongkat Jin mampu menghancurkan semua tapak tersebut, yang nyatanya memang adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh Ki sang biksu. Tiba-tiba Jin udah berada di depan Biksu Buleon dan bersiap menghantamkannya dengan tongkat. Ngelihat itu, biksu ngeluarin skill Iron Pearl, tasbih raksasa yang meluncur deras meledakkan Jin Muon. Namun Jin berhasil menghindarinya secara sempurna dan seperti bukan apa-apa. Tiba-tiba kini Jin udah berada di belakang Biksu Buleon. Sadar kalau Jin udah berada di belakangnya, si biksu langsung panik berkeringat dingin. Dalam hatinya dia bilang, gimana mungkin dia memiliki kekuatan yang sangat besar di usia semuda ini. Siapa sangka kejadian di hari itu akan berujung ke hal ini sekarang. Sehingga Biksu Buleon teringat masa mudanya dulu sebagai jenius yang mampu menguasai martial art terhebat Shaolin. Dia bukan orang sembarangan. Dalam 1000 tahun, Biksu Buleon adalah salah satu dari 3 orang yang mampu mengendalikan internal art Highest Wisdom Divine Art dan melangkah menuju ke ranah tertinggi sebagai Supreme Almighty Prowess. Di masa mudanya, dia adalah seorang pria yang cekatan dan juga adil, penuh dengan determinasi dan sangat berambisi juga. Karena itulah harusnya dia nggak pantas menjadi biksu. Meski Buleon nggak suka dengan profesinya, saat dia berkelana di Jianghu, dia mendapatkan julukan sebagai biksu tirani yang menghukum banyak kejahatan dan meningkatkan harga diri Shaolin. Tapi suatu hari dia ketemu dengan Moyong Yulcheon. Di saat itu Biksu Buleon merasakan kekalahan telak perdananya dari Moyong. Dia pikir martial art Shaolin adalah yang terkuat, tapi kekalahan telaknya membuat dia sangat kaget. Dia merasakan sebuah dinding yang gak pernah dia bisa lampaui. Akhirnya Biksu Buleon pun menyerah pada prinsip Shaolin dan patuh pada Moyong yang punya kekuatan absolut. Dia percaya orang kuat harus terlibat dalam sejarah dan mereka yang tersesat harus diarahkan menuju kebenaran. Sedikitpun biksu gak pernah meragukan perbuatannya yang patuh kepada Moyong ini, karena dia menganggapnya sebagai aksi melindungi dunia. Dia yakin semua keputusannya sebagai 9 langit hanya berdasarkan oleh keadilan. Tapi dia merasakan hal yang berbeda begitu berjumpa dengan ayah Jin Muon, yaitu Jin Quan Ho. Jin Quan Ho adalah orang dengan kepercayaan diri dan pendirian yang tegak. Sifatnya gak pernah mundur dari sebuah keputusan. Jika mengendalikan Moyong Yulcheon, keberadaan Jin Quan Ho adalah yang paling mengancam. Rasanya seperti seorang biksu bertemu dengan dinding yang lain, sang dinding utara Jin Quan Ho. Dia punya semangat dan pendirian yang udah lama hilang dari sang biksu sejak sekian lama. Biksu menyerah dan patuh pada Moyong, tapi Jin Quan Ho sedikit pun gak pernah tergoyahkan. Sejarah ribuan tahun kuil Shaolin dipermalukan oleh sekte surgawi utara yang baru seumur jagung. Sebenarnya Biksu Buleon menyesal atas keputusannya, tapi sekarang nasi udah terlanjur menjadi bubur. Biksu Buleon membulatkan tekadnya. Dia gak bisa kabur lagi dari hukuman akhirat. Makanya kini dia mengaktifkan skill Tridaruma Sword yang berhasil menghancurkan tongkat Jin Muon, diikuti Supreme Almighty Prowess Buddha Dharma All Over the Sky Sacred Light of Guan Yin. Waduh, skillnya panjang bener. Serangan ultimate Buddha meluncur secara full power ke arah Jin hingga menciptakan ledakan dahsyat yang bergemuruh dahsyat ke seluruh hutan. Jin yang ngelihat serangan ultimate tersebut membuang tongkatnya dan kini mengambil pedangnya yang patah. Namun tiba-tiba tangannya malah dipegang oleh pasukan biksu yang pingsan berkat skill Bodility Transference Arts. Ngelihat itu Jin sama sekali gak panik dan bilang dalam hati, Master Buleon yang memanipulasi dan menggunakan murid-muridnya yang gak sadarkan diri adalah wujud asli dari kemunafikan. Begitu serangan ultimate Buddha yang bernama Lunisolar Guan Yin nyaris menghantam Jin Muon, sang biksu pun teriak dengan lantang, "Sampai jumpa di akhirat, Amitabha!" Tanpa raut wajah yang panik sedikit pun, Jin melepaskan pedang yang ada di tangannya dan dalam hatinya dia bilang, kekosongan bukanlah ketiadaan. Sing! Tiba-tiba Jin berhasil menebaskan tubuh Biksu Buleon sampai darahnya muncrat tinggi ke udara. Hebatnya Jin melakukan itu tanpa pedang fisik, melainkan aura tajam yang gak terlihat dari kekuatan baru yang diterimanya dari Ketua Malam. Dengan darah yang terus muncrat sekaligus muntah-muntah darah, mata Biksu terbuka dengan lebar dan dia bilang,
Mustahil. Dan dia pun terjatuh ke tanah dengan darahnya yang membanjiri tanah. Sang biksu kini tewas menggenaskan. Jin sendiri nyaris gak percaya kalau dia bisa menebaskan musuhnya dengan tangan kosong. Setelah mengambil pedangnya yang patah di tanah, tiba-tiba Jin bilang ke biksu yang berada di balik pohon, "Hei, kau mau sampai kapan bersembunyi di sana?" Ternyata itu adalah biksu Seolgung yang dulu pernah Jin buat pingsan setelah pertarungan di markas malam sunyi berakhir. To the pointnya, Jin bilang kepadanya, "Bawalah para biksu yang udah pingsan di sini kembali ke Shaolin, ke Temple Shaolin. Putuskan hubungan dengan dunia luar dan hiduplah dalam pengasingan kembali." Kata-kata itu langsung dipatuhi oleh Seolgung dan dia berjanji memutuskan diri dari dunia luar sembari mencari tempat ajaran Buddha yang sebenarnya dan memperbaiki kontradiksi. Setelah memastikan janji sang biksu, kini Jin menatap ke arah tornado es yang tercipta di langit dengan masternya. Mereka berdua mengerahkan skill ultimate yang sama, yaitu Formless Silver Grapple, yang menciptakan pusaran es tornado yang beradu dengan dahsyat di tengah-tengah hutan. Begitu tornado itu berakhir, terlihatlah cakra milik Hanseol dan Master udah patah tergeletak di tanah. Tapi yang kini terluka parah adalah sang Master. Dia mengakui kalau Hanseol udah melampaui kemampuannya dan sekarang dia pasrah kalau nyawanya diakhiri oleh sang murid. Tapi Hanseol malah meneteskan air mata ngelihat Masternya yang gak berdaya. Dia mengakhiri mode malam putihnya dan pamit pergi dari sang Master karena gak tega membunuh Master yang udah dianggap sebagai ibunya sendiri. Master Malam Putih pun terkaget-kaget ngelihat sikap Hanseol tersebut karena dia yakin harusnya skill dari Silver Chaos Mind Art akan menghilangkan emosi manusia. Dan sambil berdiri, sang Master bilang dalam hati, bisa-bisanya Hanseol melepaskan diri dari kutukan dan ikatan tersebut, mampu mencapai titik tertinggi sambil tetap memiliki emosi sebagai manusia. Apa justru aku yang salah mengambil keputusan, bukan dia? Master pun bilang ke Hanseol, "Pergilah, aku bukan mastermu lagi dan kau juga bukan lagi muridku. Disinilah hubungan kita terputus." Kata-kata yang sebenarnya sangat berat didengar oleh Hanseol. Lalu Master Malam Putih pun menatap tubuh ketua malam dan bilang dalam hatinya, "Geom dan Yeop." Bocah itu adalah murid dari iblis seribu bunyi yang menjadi vessel bagi ketua malam. Dan Yeop dibunuh oleh bajingan Jin Muon itu. Jin Muon, bajingan itu adalah... apalah artinya sekarang? Hanseol juga udah gak punya ingatan tentang masa kecilnya. Dan dari dulu aku hanya menebak kalau dia ada hubungan darah dengan Yeop. Tapi aku gak bisa memastikannya. Meski mereka memang sedarah, apa gunanya sekarang? Benar, terkadang ketidaktahuan adalah anugerah. Kau gak perlu tahu segalanya. Tiba-tiba Master Malam Putih merasakan pusing dan berkeringat dingin. Dia menasihati Hanseol untuk terakhir kalinya agar tetap bertahan hidup apapun yang terjadi. Master Malam Putih melangkah sempoyongan menuju ke hutan. Sebuah perpisahan yang sangat menyesakkan dan meneteskan air mata Hanseol. Hanseol pun memberikan penghormatan terakhirnya kepada sang Master yang gak pernah bisa dia jumpai lagi. Tiba-tiba gagak hitam Jin datang bersama dengan ketua Spy dan Munjung. Pada akhirnya Jin Muon dan kawan-kawan pulang menuju markas Sekte Surgawi Utara via rute terpendek yang ketua Spy temukan. Sementara itu, Master Malam Putih tiba-tiba disamperi oleh Saryong di dalam hutan. Master pun nanya kepadanya, "Dari mana aja kau Saryong? Kau menghilang tanpa jejak dan baru muncul sekarang. Beraninya kau. Apa yang kau lakukan selama ini? Pertama-tama mari cari tempat di mana aku bisa beristirahat terlebih dahulu dan memulihkan ki, karena aku sangat kelelahan seka." Belum habis si Master bicara, tiba-tiba dia tersentak kaget karena tubuhnya ditusuk oleh pedang dari Saryong. "Kenapa kau?" tanya sang Master yang sangat kaget sekaligus penasaran. Saryong pun ngejawab, "Kenapa kau selalu menunjukkan kebaikan hanya kepada Hanseol? Aku menyerah karena aku gak punya bakat untuk menjadi pewaris Malam Putih. Kenapa hanya Hanseol?" Master pun mulai jatuh ke tanah dengan darah yang muncrat. Dan dia pun ngejawab, "Kau bertanya hal yang udah jelas, tapi aku memuji tindakanmu yang memanfaatkan kelengahanku dan menusuk titik vital. Lagi pula, semuanya udah berakhir." Sambil meneteskan air mata, Saryong pun bilang, "Kau benar, semuanya memang udah berakhir," katanya sambil menaruh pedangnya sendiri di lehernya. Dan Saryong pun melepaskan lehernya sendiri dan tewas menyusul Master Malam Putih menuju ke alam baka. Begitulah akhir dari kisah tragis Malam Sunyi yang kini hanya tinggal sejarah. Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya, karena komiknya udah mentok lagi. Kita akan nunggu sekitar 5 chapter ke depan ya, kira-kira sekitar 5 mingguan lagi supaya bisa kita update alur cerita yang terbarunya. Saksikan terus alur cerita Jin Si Pedang Utara hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.